Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliani Srina dengan NIM 2223149. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini saya akan membagikan presentasi saya. Saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu tentang bisnis laundry sepatu. Nah, jadi baik. Jadi bisnis saya adalah bisnis laundry sepatu. Adapun latar belakang kenapa saya memilih bisnis ini, yang pertama adalah timbulnya kesadaran. Pada era masa 2023 ini, timbulnya kesadaran di kalangan masyarakat bahwasanya kebersihan sepatu juga adalah hal yang penting. Oleh karena itu, bisnis ini akan sangat mendukung pikiran masyarakat tentang kesadaran tersebut. Yang kedua, adanya kemajuan teknologi. Kita dapat dengan mudah membagikan satu informasi kepada orang di tempat lain hanya dengan menggunakan internet, dengan media telepon genggam. Oleh karena itu, kemajuan teknologi akan mendukung kemajuan usaha ini melalui penyebaran informasi dengan internet. Yang ketiga adalah kebutuhan estetika. Kebutuhan estetika di mana orang-orang ingin tampil serba cantik, serba wah, menjadi hal yang dapat mendukung kemajuan dari usaha bisnis laundry sepatu ini. Selanjutnya adalah justifikasi pemilihan objek usaha. Yang pertama, sepatu sebagai pakaian yang digunakan sehari-hari. Tentunya, rata-rata orang menggunakan sepatu tiap hari. Tidak kenal dari kalangan usia berapapun, entah itu dari anak SD, SMP, SMA, mahasiswa-mahasiswi yang sedang berkuliah, bahkan orang yang sudah bekerja, terbiasa menggunakan sepatu, walaupun kadang-kala pasti diselingi dengan penggunaan sandal. Yang kedua adalah usaha laundry sepatu memiliki modal yang relatif kecil. Modal yang dibutuhkan relatif kecil karena bahan-bahan yang dibutuhkan juga relatif murah. Dan yang ketiga adalah kemungkinan peluang pasar yang besar. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat atas pentingnya kebersihan dan keinginan untuk fashion akan semakin membuat peluang usaha yang lebih besar di pasaran. Selanjutnya adalah tujuan usaha. Yang pertama adalah mengembangkan kerjasama dengan toko sepatu. Berbagai toko sepatu menjual jenis sepatu yang bermacam-macam pula. Para pelanggan di suatu toko sepatu dapat menjadi pelanggan pada usaha laundry sepatu saya juga karena adanya hubungan kerjasama antara pihak saya sebagai pihak laundry sepatu dengan pihak toko sepatu, sehingga toko sepatu akan dapat menyarankan konsumennya untuk melakukan laundry di tempat saya. Yang kedua adalah mengembangkan strategi pemasaran yang dilakukan dengan pemasaran media sosial dan transaksional. Yang ketiga adalah penyedia layanan pembersih sepatu yang tentunya berkualitas. Yang keempat merupakan tujuan utama yaitu adalah meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kredibilitas usaha. Jadi usaha ini bukan hanya semata-mata usaha yang mungkin banyak disebarkan di media sosial, tetapi juga menjamin kualitas yang bagus. Selanjutnya adalah peluang usaha. Nah, yang pertama, semakin banyak orang memperhatikan penampilan, semakin banyak kebutuhan orang akan penampilan, fashion, dan kecantikan akan meningkatkan peluang usaha saya. Yang kedua, menjangkau pelanggan yang sibuk. Mereka yang sibuk bekerja tentunya mungkin tidak lagi memiliki waktu untuk sekedar membersihkan sepatu. Maka laundry sepatu saya menjadi pilihan mereka. Yang ketiga adalah adanya permintaan dari industri fashion. Industri fashion yang semakin berkembang akan meningkatkan peluang usaha saya untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya adalah keunggulan produk. Yang pertama tentunya dapat menjaga kebersihan dan daya tahan sepatu Anda karena dibersihkan menggunakan cara yang tepat sesuai dengan jenis sepatu Anda. Yang kedua, menyediakan layanan yang praktis. Yang ketiga, memberikan hasil yang tentunya memuaskan. Yang keempat, memberikan jaminan kualitas. Dan yang terakhir tentunya adalah harganya yang terjangkau. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Yang pertama, lokasi dilaksanakan di Jalan Gajah Lima belakang FMIPA Universitas Negeri Padang, tepatnya di kos saya. Yang kedua adalah dari segi persiapan. Dilakukan dengan mengatur jadwal, kemudian mempersiapkan alat dan bahan. Yang ketiga adalah promosi dan pemasaran. Dilakukan dengan dua cara pemasaran media sosial lewat
lewat internet dengan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter, dan pemasaran transaksional dilakukan secara langsung kepada konsumen dengan memberikan kupon. Selanjutnya adalah proses produksi. Yang pertama dilihat dari segi bahan baku yang digunakan, ada sabun pencuci, pembersih noda, penghilang bau, rak pengering, sikat, dan ada pewangi. Dan proses yang dilakukan ada 6 tahapan. Yang pertama inspeksi, melihat kondisi awalan sepatu. Yang kedua penanganan noda. Yang ketiga dilakukan pencucian. Yang keempat dibilas. Yang kelima pengeringan. Dan yang terakhir adalah proses finishing. Kemudian untuk analisis keuangan, nah berikut adalah biaya yang akan dibutuhkan untuk 10 pasang sepatu ya. Bahan yang digunakan yaitu sabun pencuci seharga 24.000, pembersih nodanya 35.000, penghilang bau 12.000, pewangi 50.000, sikat 40.000 dan rak pengering 350.000. Nah, jika saya tetapkan biaya per pasang sepatu adalah 40.000, maka pendapatan saya untuk 10 pasang sepatu ini adalah 400.000. Nah, jika saya rata-ratakan satu bulan ada 20 pasang sepatu, maka total pendapatan 800.000 dengan total pendapatan per tahun 9.600.000. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah peluang atau opportunities. Yang pertama dari segi persaingan, tentu belum banyak usaha yang sama yang dipilih oleh masyarakat, meningkatkan peluang saya untuk lebih dikenal masyarakat. Yang kedua dari sisi permodalan, tentunya modal yang digunakan relatif kecil dan dapat dilakukan tanpa pinjaman. Yang ketiga adalah peluang pasar. Nah, peluang pasar ini tentunya saya dapat merealisasikan keinginan konsumen dengan tentunya kualitas yang baik. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Nah, maraknya penggunaan telepon genggam tentunya akan mempermudah penyebaran promosi usaha. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja. Dalam masa perintis atau pada masa awal usaha itu dapat dilakukan oleh saya sendiri karena usaha yang relatif kecil dan bisa dilakukan sendiri. Selanjutnya adalah kekuatan atau strength. Yang pertama dari segi promosi dan iklan. Tentunya banyak disebarkan melalui media sosial, Instagram, Facebook, dan Twitter. Kemudian kecepatan distribusi dapat dilakukan dengan cepat dan sangat efisien. Kemudian keramahan pelayanan, tentunya keramahan sebagai prinsip utama demi kenyamanan pelanggan sehingga pelanggan dapat kembali ke usaha kita. Kemudian tingkat keahlian khusus. Nah, jenis bahan yang digunakan itu akan disesuaikan dengan jenis sepatu yang diberikan oleh konsumen. Kemudian sistem administrasi tentunya akan dilakukan secara teratur dan baik. Kemudian terakhir penggunaan teknologi modern ya. Jadi bagi para konsumen dapat melakukan pemesanan pengantaran sepatu ke tempat dapat di-booking melalui media online. Sehingga tidak ada yang namanya konsumen mengatakan sepatu tapi tidak ada orang di tempat. Dan yang terakhir adalah kelemahan atau weakness, yaitu belum familiarnya usaha ini di kalangan masyarakat. Nah, belum familiar ini mungkin membuat proses pengenalan di kalangan masyarakat cukup susah dan pemasaran tahap awal pun akan lebih susah. Nah, baik sekianlah hasil presentasi saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.